Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimakaya Seri Sipayung dengan akhir NIM 001 dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan membahas tasri pada periode Mekah, tasri pada periode Madinah, dan sumber-sumber tasri. Yang pertama, tasri pada periode Mekah. Tasri pada periode Mekah melalui beberapa tahapan. Turunnya beberapa ayat berkaitan tasri periode Mekah. 1. Proses Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. 2. Turunnya ayat Al-Alaq 1-5. Ayat ini belum menyuruh Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada suatu agama dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah. Akan tetapi, ayat itu memerintahkan sesuatu yang luar biasa yang belum diketahui Nabi Muhammad. Setelah malaikat Jibril turun pertama kali, ia datang dalam kurun waktu lama. Nabi sendiri menanti kedatangannya di Gua Hiro. Pada saat itu terdengarlah bunyi suara dan diangkatlah kepala baginda Nabi ke arah langit. Terlihat Jibril dan di sana beliau gemetar dan bergegas pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ia meminta istrinya untuk menyelimutinya. Dalam keadaan tersebut turunlah Quran surat Al-Mudathir. Yang ketiga, turunnya ayat Al-Quran Al-Mudathir ayat 7. Setelah turunnya ayat ini, maka mulailah Nabi Muhammad menyeru kepada Islam. Ia mulai dari keluarga dan sahabat-sahabat karibnya. Isi seruan beliau di fase pertama ini adalah untuk mengimani Allah sebagai Tuhan mereka dan mengamal dan meninggalkan memuja berhala. Yang kedua adalah tasri pada periode Madinah. Tasri pada periode Madinah ini diawali dengan Rasulullah hijrah ke kota Yathrib. 1. Kota Yathrib mempunyai suasana dan keadaan yang khusus yang menjadikan penduduk Yathrib berpembawaan baik untuk dapat menerima dan menganut agama Islam. Yang kedua, di kota Yathrib terdapat dua golongan manusia yang berbeda. Pertama berasal dari utara, yakni bangsa Yahudi. Yang kedua adalah golongan berasal dari selatan, yaitu suku Arab, diantaranya suku Aus dan Haraj. Ketiga, setelah itu Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke kota Yathrib dan memerintahkan para sahabatnya untuk terlebih dahulu berhijrah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah tidak disambut baik dengan kaum Quraisy. Yang keempat, sebelum sampai ke Yathrib, Nabi singgah dulu di Kuba dan tinggal di sana selama 4 hari. 4 hari waktu beliau mendirikan masjid pertama yang diberi nama Masjid Kuba, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Tiba di kota itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kala itu, kota Yathrib diganti namanya dengan Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwaroh. Langkah selanjutnya, sebelum ke Yathrib, Nabi singgah dulu di Kuba dan tinggal di sana 4 hari. Waktu beliau mendirikan masjid pertama yang diberi nama Masjid Kuba, kemudian melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Tiba di kota itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kala itu, Yathrib diganti namanya dengan Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwaroh. Di Madinah, seperti yang diuraikan oleh Syalabi, Nabi membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar masyarakat yang bertamadun, civil society. Adapun hal yang pertama dibangun Nabi di kota Madinah adalah 1. Mendirikan masjid, 2. Mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, 3. Membentuk piagam Madinah, 4. Meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial. Sumber-sumber tasri pada masa Rasulullah. Sumber tarik tasri Islam adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ayat-ayat yang mengenai tasri kebanyakan ayat-ayat Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat-ayat ahkam sekitar 200-300 ayat dibandingkan dengan 48 ayat Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.